terus mau ngapa-ngapain saya, ini tabung gas bahaya, masih ada isi dikit masalahnya. Woi, kalau terjadi lepas, apa nggak fatal buat orang-orang? Padahal kan tujuan saya bukan untuk itu. Kan saya udah bilang, jangan nyentuh saya ingin ketemu menteri. Ya 16.500 ya paling 20 lah, paling itu udah mahal banget. Jadi subsidinya akhirnya masyarakat mensubsidi juga. Ukuran orang kaya dan miskin kan tidak ada. Maka terjadi tadi di rumah artis ada tabung gas. Siapa yang punya takaran ukurannya? Seorang itu menggunakan tabung gas LPG. Tidak ada standarnya. Jadi nanti bukan artis, bukan orang kaya raya ngambil itu, kan alasannya gampang. Nah, plus 1 dioplos itu. Kan tidak mungkin pengecer ngoplos, kan ada alat yang harus sedot, ditiup, kan enggak juga. Nah kalau begitu harusnya diambil alih oleh Menko. Tapi kalau Menko-nya juga nggak bekerja, ya mau apa lagi kan kita serahkan pada presiden, orang dia tertinggi. Siapa suruh milih menterinya rada dongo gitu. Halo Sobat TN, ketemu kita di Mimbar Bebas Diskursus Net. Pemandangan masyarakat yang antri panjang, butuh waktu berjam-jam, melelahkan di mana-mana di sekujur negeri ini untuk membeli gas LPG 3 kg atau gas melon, nyata-nyata bukan persoalan sepele. Gejolak sosial yang mungkin lebih mengerikan bisa saja meletup jika ini tak buru-buru diatasi. Nah, siniar ini akan mencoba untuk mengulik apa yang terjadi di balik fenomena ini. Tapi sebelum kita berangkat, sila Sobat TN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nanti setelah bubar menonton, tandas, ludes, sila juga untuk like, comment, and share video ini. Tapi juga jangan lupa untuk akun hologram kami di-follow di @diskursusnetwork. Sobat TN, saatnya saya memperkenalkan narasumber yang sudah membersamai saya di sini. Di sebelah saya ada Mas Agus Pambagio. Selamat sore, Assalamualaikum. Sesiapa pasti kenal Mas Agus nih. Pengamat kebijakan publik yang vokal. Selamat datang Mas Agus ya. Makasih, Mas. Di sebelah Mas Agus ada Mas Rusdi Effendi. Ini belakangan namanya viral ini, Mas Rusdi ini. Karena berani-beraninya menghardik menteri di publik. Nanti kita bicara lebih panjang tentang itu, Mas. Terima kasih sudah datang. Terima kasih. Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita langsung berangkat aja nih ya. Tentu ke Mas Effendi dulu nih. Yeah. Tapi sebelum kita ngobrol nih, saya pengen ajak Sobat TN untuk kalau yang belum tahu, dalam tanda kutip, kiprah Mas Effendi kemarin itu, ya ini. Sobat TN, sila tonton baik-baik, cermati apa yang dilakukan oleh Mas Rusdi Effendi kemarin. Sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal di migas. Iya. Yang di Bapak. Bukan masalah anti gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Yang penting Ya, itu ya, Pak akal ya. sehat kami berjalan, Pak. Udah ya, Pak ya. Udah kita paham. Tenang, Pak. Nah itu dia, betapa Mas Effendi katakanlah berani-beraninya menghardik Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Itu ceritanya gimana tuh? Sebelumnya sih sebenarnya saya sudah merasa kesulitan. Hampir 2 minggu sebelum kejadian itu saya sudah cari gas. Atau gini, tanggal 1 kan itu adalah pelarangan pengecer untuk berjualan gas melon itu. Nah itu sebelum tanggal 1 udah terjadi, sudah dicari. Udah berapa lama sebelum tanggal 1 itu? Prinsipnya sebelum kejadian itu saya tuh hampir 2 minggu saya udah cari gas. Melewati beberapa kecamatan. Kalau tidak salah sampai 6 kecamatan saya lewati cari gas. Mas Effendi kan tinggalnya di Kabupaten Tangerang ya? Tangerang. Yang berdekatan dengan Kota Madia, Kota Tangerang ya. Jadi udah 6 kecamatan. Iya. Kesana kemari cari. Iya. Nggak nemu juga. Nggak ketemu itu juga. kira-kira 2 mingguan sebelum tanggal 1. Iya. Nah, saya cari gas itu intinya bukan untuk jualan. Saya cari gas hanya untuk kebutuhan pribadi. Untuk dapur saya sendiri. Nah, kalaupun ada untuk jualan pun juga nggak masalah. Memang saya keliling-keliling itu bawa tabung gas 5 biji, gitu di motor. Keliling? Iya, keliling. Oh, bukan di warungnya di jualan gasnya, keliling? Keliling cari gas. Oh, cari gasnya, Iya, jualnya. keliling cari gas. Ya tidak ketemu. Nah,
pada saat setelah pulang saya itu, sore harinya istri saya sampaikan, ayah, tolong cari gas, nggak ada buat masak kita. Tuh jualan soto tuh nggak bisa tuh. Nah, ya Bu, tapi nggak apa-apa, kita nggak usah jualan soto dulu. Yang penting dapur kita dulu untuk kebutuhan pribadi kita dulu aja. Udah, ayah harus dapat gas. Gitu. Nah setelah pulang itu ditelepon sama tetangga saya, Bapak Agung. Kalau saya dipanggil kan Bapak Agung, nama anak saya Agung tuh. Bapak Agung, itu gas baru datang tuh, cepat ke sana. Bawa tabung 2 biji aja. Itu tanggal berapa tuh Pak Effendi? Malam sebelum kejadian. Itu. Tanggalnya nggak tahu. Saya agak lupa. Tanggal 1 atau? Saya agak lupa kemarin tuh kejadian tanggal berapa itu. Ya. Jadi malam itu sebelum esokan hari kejadian, malam saya dapat gas 1 biji. Malam. Itu hujan-hujan itu nyari gas. Nah dikasih tahu ada baru datang gas. Udah ya dapat gasnya, Pak, Bapak harus fotokopi KTP. Dari mana malam-malam dapat fotokopi KTP? Nah muter-muter dapat juga. Buat itu ya, buat beli gas ya? Iya. Oh rame-rame fotokopi gitu. Dapat saya. Saya bawa tabung gas 2 biji, saya kembali ke pangkalan itu, dapatnya 1. Jauh dari rumah Pak Jauh. Effendi, pangkalan itu? Jauh, iya. Sekilo lebih? Nggak nyampe. Nggak sampai. Itu. Dapat, alhamdulillah sampai ke rumah. Nggak pakai ngantri ya waktu itu ya? Nggak pakai ngantri. Gitu. Tapi di belakang saya setelah saya itu, banyak yang nyari nih. Gitu. Berhubung karena saya duluan, yang lain nggak berani dikasih. Gitu. Karena saking langkanya gitu. Kasihan ibu-ibu tuh. Rata-rata yang cari tabung gas itu bukan untuk jualan atau buat UMKM, bukan. Buat dapur pribadi. Iya. Ibu-ibu tuh. Sampai ada yang gendong anak malam hari itu. Nah gitu. Udah sampai ke rumah, alhamdulillah istri saya bisa masak. Gitu. Kira-kira gitu gambaran awalnya gitu. Nah keesokan harinya pas Pak Menteri itu lagi ada di televisi, acara apa saya lupa itu, saya nonton tuh. Bicara masalah kelangkaan gas. Sampai saya bicara sama istri saya. Lama-lama saya lempar TV ini. Nongol muka orang, bikin pusing saya nih. Kata istri saya apa? Jangan ayah. Ayah sendiri yang rugi. TV rusak, HP rusak, ntar dilempar. Rencana dilemparnya pakai tabung gas kosong gitu. saking jengkel saya tuh. Lagi rebahan di depan TV, istri lagi nungguin warung. Jangan ya. Duit ayah sendiri yang habis ntar. Ganti TV lagi. Iya, canda. Gitu. Udah seperti itu. Nggak lama lagi nonton itu tuh. Ditelepon sama teman. Assalamualaikum Pak. Ada apa Mas Adi? Mas Adi yang telepon saya. Sekarang ke dekat Masjid Ar-Royan. Di situ ada menteri datang. Menteri siapa? Bahlil. Masjid Ar-Royan tuh di kota Tangerang ya? Iya. Menteri Bahlil datang. Urusan apa? Oh itu urusan gas ya? Yaudah saya mau ke sana. Minta izin sama istri. Bu, ambil tabung gas yang kosong. Itu. Saya mau keluar, mau nyari gas. Kebetulan menterinya datang. Ini nggak bisa berurusan dari mulut ke mulut, nggak bisa. Harus yang punya kebijakan persis. Mantap. Nggak bisa dari mulut ke mulut nyampe. Saya udah nggak percaya urusan dari mulut ke mulut. Gitu, udah nggak percaya. Bahaya ntar. Sampai di lokasi, saya ngebut bawa motor. Sampai stop kata polisi. Kenapa saya di stop? Nggak bisa lewat. Udah ini jalan umum, kenapa nggak boleh lewat? Bapak nggak punya hak untuk nahan saya di sini. Kenapa ada menteri? Mau menteri, mau apa, kayak hanya Tuhan yang boleh melarang saya. Luar biasa itu. Saking marah saya tuh. Nggak bisa lewat. Ya udah, kalau nggak boleh lewat. Kebetulan di depan masjid itu ada trotoar. Trotoar itu kan agak nanjak. Udah saya setengah lompat motor. Brak, lempar motor. Lempar motor. Iya. Tujuan saya, orang-orang kan banyak berurusan dengan apa, memperhatikan Pak Menteri. Saya balik. Gimana cara orang itu, orang ramai ini memperhatikan ke saya? Motor saya lempar. Gitu. Kacau kan suasana. Mau nggak mau kan orang urusan dengan saya, bukan urusan Pak Menteri lagi. Berarti saya lebih baik dari Menteri berarti. Gitu. Jadi saya pakai akal sehat itu yang berjalan. Nah, saya ambil tabung gas. Aparat datang mendekati saya.
dalam hati saya ini, kalau sampai mendekat terus mau ngapa-ngapain saya, ini tabung gas bahaya, masih ada isi dikit masalahnya. Woi. Kalau terjadi lepas, apa nggak fatal buat orang-orang? Padahal kan tujuan saya bukan untuk itu. Kan saya udah bilang, jangan nyentuh saya. Saya ingin ketemu menteri, ingin menyampaikan aspirasi saya, kesulitan saya. Ya, jangan dihambat. Nah, tapi alhamdulillah teman-teman aparat semua baik-baik ke saya, komunikasi baik. Saya dikasih jalan. Ya cuman mungkin nggak terlalu ketakutan teman-teman aparat menghadapi situasi seperti itu. Mereka menjaga pejabat. Sah-sah aja mereka tugas mereka. Itu. Nah, saya sudah sampai di situ, dikasih jalan untuk ketemu menteri. Nah, kejadian itu sebenarnya bukan maki-maki sebenarnya. Apa namanya? Kan suasana lagi ngos-ngosan capek, kan dihalang polisi, kan emosi meluap. Awal dari situ saya bukan mau emosi sama menteri. Kan ditahan tadi kan nggak boleh ketemu. Apa maksudnya ini semua? Nah itu yang membuat jadi tambah memuncak kesalnya. Dari awal susah cari gas, giliran ada pejabat yang membuat pijakan, dihalang. Gitu. Terus agak kesusah. Akhirnya kan dikasih kan kesempatan kan. Nah, saya pernah melihat orang ngantri luar biasa segitu panjang. Ini jalan ini biasa saya lewat ini kalau sampai pasar. Namanya Pasar Melabar, saya biasa lewat situ. Orang ngantri luar biasa. Aduh, membawa anak gendong bayi, tua, muda segala macam. Ini kayak gini nih, saya nggak bakal ngantri. Segitu rendahnya saya jadi orang Indonesia ngantri urusan gas. Nggak bakal. Buat apa kayak gini? Sebab itu apa gas bukan kebutuhan pokok. Kalau saya kelaparan baru saya mau ngantri. Karena udah kesusahan, udah nggak ada akal yang harus saya ini. Ini urusan gas sampai harus ngantri. Ini yang salah kebijakan ini. Kira-kira begitu. Yang salah kebijakan kalau menurut Mas Effendi. Iya. Saya pindah nih ke Mas Agus Pambagio. Yang salah kebijakan. Setuju nggak, Mas Agus? Enggak sih, kebijakannya betul, cuman saatnya yang tidak betul. Jadi bangsa Indonesia itu orangnya kan kokoh keras kepala. Kokoh. Jadi proses pemberitahuan soal kebijakan, soal peraturan itu harus jauh-jauh hari. Jadi mulai diberlakukan paling tidak butuh 3 bulan untuk meyakinkan, ya kan? Lalu gunakan aja media sosial yang paling murah. Kalau kemarin Pertamina pakainya YouTube, ESDM juga pakai YouTube yang susah kan. YouTube itu orang nonton hiburan, nonton cerita-cerita, bukan nonton sebuah informasi publik. Harusnya kan bisa pakai apps saja atau sambil di WA, di X, gitu-gitulah. Lalu sambil sambil meng-create kira-kira pemahaman masyarakat seperti apa, nanti ada yang jawab gitu. Itu proses edukasi seperti itu. Dan itu tidak dilakukan. Jadi dari surat per Dirjen keluar 20 Januari, diberlakukan 1 Februari. Itu dari sisi kebijakan tidak masuk akal supaya masyarakat paham. Di situ aja masalahnya. Di samping pemerintah itu maksudnya adalah mengurangi besaran subsidi yang sudah memekak terus. Hampir lebih dari 80 triliun. Padahal sebetulnya tidak sebesar itu. Kenapa? Karena kebocoran sudah ada sejak importir, masuk SPBE, kemudian agen, terus sampai ke pengecer. Dan sampai ke konsumen. Karena kenapa? Karena yang beli konsumennya bukan konsumen yang beras. Sementara subsidi pemerintah itu turun terus gitu ke sini. Nah ini yang harus diperbaiki mengingat kondisi keuangan kita saat ini memburuk. Tapi dari lama sudah ini ketika subsidinya lebih dari 50 triliun itu sudah lampu merah karena akan memberatkan. Kalau yang diberi subsidi memang tepat sih nggak apa-apa. Masalahnya dari importir, dari apa itu ngambil semua jatah itu yang berat sehingga diatur. Nah sama persis dengan My Pertamina untuk Pertalite. Sorry, itu kan juga diatur dan prosesnya lama, ya kan? Nggak secepat yang gas. Jadi harusnya bisa. Itu saja sih. The way itu komunikasi ke masyarakatnya yang kurang pas. Surat Dirjen Migas silahkan.
tanggal Mas 20. Effendi, kalau ini 20 Januari diberlakukannya di 1 Februari. Jadi sekitaran 10-an hari Ya, ya. nggak cukup buat sangat publik. tidak cukup. Ya. Karena di agen pun sudah ada tuh di spanduk daftar ke ini segala macam di agen ya. Supaya datang daftar di NIB-nya daftar, KTP gitu supaya nanti keluar. Jadi harusnya dari agen keluar 10, ya 10 itu sampai ke konsumen gitulah. Yang sekarang kan keluar 10, 90 yang 9 yang sampai, yang 1 diputar segala macam kemana-mana. Karena tidak menutup kemungkinan agen itu mempunyai sekian puluh pengecer. Karena kan kalau HIT Jakarta 16.500, dualnya rata-rata Jakarta 22.000, kan sudah berapa? Hampir 6.000 ini untungnya. Iya, selisihnya. Nah itu, kenapa tidak selisihnya misalnya cuma 16 6.500, ya ini 16. Ya 16.500 ya paling 20 lah, paling itu udah mahal banget. Jadi subsidinya akhirnya masyarakat mensubsidi juga. Itu yang akan diatur. Nah, saran saya waktu hari itu hari Senin kalau nggak salah ya, minggu lalu, saya sempat bicara dengan Dirut Pertamina dan dengan Bahlil. Saya bilang Anda komunikasi yang kurang pas. Jadi kebijakannya betul, tapi momentumnya itu masyarakat Indonesia tidak bisa hari ini dibuat besok berlaku, nggak bisa. Karena pasti ribut, apalagi ini urusan perut. Ini kan masuk urusan perut. Nah, jadi harus ditata dengan baik. Lalu ada muka lain. Ini saya saya pengecer, saya mau jadi pengecer resmi istilahnya. Itu daftarnya kemana? Nah, itu sudah ada 600 sekian ribu, 63 juta sekian, itu sudah terdaftar. Terus ada nelayan, petani yang berhak, UMKM dan sebagainya. Itu harus semua daftar supaya kenapa? Supaya gampang dimonitor, ada di titik mana nih subsidinya kemakan. Karena ada seorang artis yang dibuka dapurnya isinya, nah itu kan nggak benar. Ya beli aja yang 12 kilo, kenapa Wong? Dia punya banyak duit. Ya kan? Kalau yang lainnya ya harus, karena itu yang harus dibantu pemerintah, tapi ya tidak dimanfaatkan gitu. Gitu loh. Jadi mulai dari importer, SPWG-nya, agen, semua ngeruk subsidi itu. Itu prinsip dasarnya itu. Maka dikeluarkanlah kebijakan itu. Sama persis dengan yang Pertalite, nanti sebentar lagi soal solar. Waktu itu Menteri Bahlil ketika Mas Agus bicara tentang komunikasi yang buruk dari jajarannya, apa responsinya? Iya bang, gitu. Saya kenal dia udah lama sebelum dia masih jadi rakyat biasa. Tapi saya bilang, kau hati-hati, karena ini urusan sama masyarakat. Jadi harus kalau ya bang, gitu. Itu pagi saya lalu saya WA Pak Dirut hubungi saya dari Pertamina. Saya bilang ini hati-hati Anda kan yang mengeluarkan. Kalau pemerintah nggak pas, bilang aja. Nanti saya juga akan kalau Anda kebijakan seperti apa, nanti biar menteri yang melaksanakannya. Nah, kan waktu itu, akhirnya kan sudah 2 hari atau 3 hari, Presiden bilang kembalikan itu kebijakan itu. Itu sebetulnya bukan kebijakannya betul harus di data semua kebijakannya itu. Tapi karena itu Presiden ambil alih, sudah balikin dulu sambil ditata, itu maksudnya. Jadi saya berharap sekarang ini sudah ditata. Dan juga masyarakat sudah mulai mendaftar. Saya nggak tahu Pak, sudah daftar belum, supaya semua masuk di situ. Jadi nanti bukan artis, bukan orang kaya raya ngambil itu, kan alasannya gampang. Plus 1 dioplos itu. Kan tidak mungkin pengecer mengoplos. Kan ada alat yang memang harus sedot, ditiup, kan enggak juga. Ya kan, jadi itu juga menjadi persoalan yang harus ditertibkan. Gitu. Ketika bicara soal komunikasi yang buruk itu jelas temuannya komunikasi ke publik yang buruk. Karena cuma berapa, 10-an hari udah diberlakukan. Kalau Mas Agus lihat nggak komunikasi yang buruk juga dari menteri ke internal pemerintahan? Karena Presiden kan langsung mengatasi itu dengan... Iya, kan Menteri ada pelaksana, tentu Dirjen mengeluarkan surat itu kan tentu Menteri sudah tahu dan sudah membahas. Ya, cuman tidak mengawasi karena Dirjennya juga mungkin tidak paham sistem distribusi. Ya, kalau sudah Menteri yang nggak bisa, harusnya Menko dulu. Tapi Menko-nya juga tidak bereaksi apapun kan. Ya harus Presiden, mau tidak mau. Mohon maaf, Presiden harus
menangani hal-hal semacam ini, dan itu akan panjang sekali, 5 tahun itu akan banyak sekali. Apalagi kita lihat struktur kementeriannya seperti itu. Mereka kan politisi. Politisi itu bukan teknokrat, dia nggak tahu mekanisme itu. Kan ada menteri Menko yang kerjanya cuma gunting pita itu, ngapain dia di situ? Ya menteri Menko yang mengkoordinir. Yang contoh paling yang saya sangat khawatir per hari ini, persiapan Lebaran, angkutan Lebaran belum ada. Biasanya 3 bulan sudah selesai, sudah diumumkan apa yang harus dilakukan. Kita, apa yang dilakukan pemerintah, polisi, PU, dan Kemenhub. Ini belum ada. Sementara jalannya rusak karena tidak ada dana memperbaiki. Gitu loh. Itu kebijakan yang sudah ada kebijakan tapi tidak dikerjakan oleh menteri sektoralnya. Nah kalau begitu harusnya diambil alih oleh Menko. Tapi kalau Menko-nya juga nggak bekerja, ya mau apa lagi kan kita serahkan pada presiden, orang yang tertinggi. Siapa suruh milih menterinya rada dongo gitu. Ya kan? Semua pimpinan yang tanggung jawab ya. Semua pimpinan tanggung jawab loh. Makanya milih bukan siapa-siapa, presiden. Ya presiden tanggung jawab. Ya mohon maaf Pak Presiden, Anda punya pekerjaan remeh-temeh, tapi ya itulah yang dibutuhkan masyarakat. Oke. Mas Effendi, waktu masa sosialisasi deh dari yang 20 Januari ke tanggal 1 Februari. Ada dengar-dengar nggak bahwa pengecer akan dilarang berjualan gas melon itu pada 1 Februari? Belum. Masyarakat. Saya belum dengar sama Kan sekali. nggak ada komunikasi. Di teman-temannya, di tetangga-tetangga, di komunitasnya Mas Effendi nggak ada juga ya? Nggak ada. Semua masyarakat itu taunya gas susah dicari, susah didapat. Itu yang tahu. Tidak pernah dengar ada kebijakan baru atau hal apapun. Gitu. Itu yang saya dapat. Jadi Mas Effendi tahunya ada kebijakan baru Pada saat berhadapan dengan menteri itu aja. Nah itu waktu menghardik ya, saya bilang menghardik ya, bukan marah-marah atau apa, menghardik ya. Iya. Ya, saya ada yang bisa saya memberikan masukan. Mudah-mudahan didengar sama Pak Menteri juga. Benar kata Bapak tadi itu, membuat kebijakan sosialisasinya kurang tepat. Kebijakannya baik, ya. Ya mungkin kalau bicara saya tadi awalnya tadi itu arahnya ke situ. Kan Mas Effendi biasanya buka-buka YouTube juga. Nggak semua, nggak selalu. Enggak ya? Enggak. YouTube itu buat hiburan. Makanya saya tanya. Saya jarang buka-buka YouTube. Kalau saya paling sekali scroll lihat berita. Wah, luar biasa ini. Ayo lihat berita aja. Ini. Iya. Jadi kalau lihat berita saya itu ada berita apa nih yang penting-penting nih. Kalau enggak tuh lucu-lucuan, hanya itu, tidak ada yang lain buat saya nonton TV. Jadi nggak ketangkap ketika di TV ada berita kelangkaan gas melon itu? Nggak ada. Udah nggak ada lagi nonton TV. Jadi cuma Bang Effendi aja semuanya. Saya pun nggak pernah nonton TV lagi. paling kalau acara kayak gitu, acara yang kayak kasus-kasus yang lagi serius, kasus PIK 2, terus pembunuhan di Cirebon, Vina, itu kan ngambang semua kasusnya. Nggak jelas semua itu. Dulu Sambo nonton ya. Sambo nonton. Cuma saya tuh nggak mau bahas itu tuh urusan dewa. Urusan orang-orang penting aja lah itu. Kita mau bahas kayak gitu juga kan percuma. Sama aja kalau kita bicara dengan orang bolot kalau nyaman kayak gitu kan. Nah terus apa perlu yang bisa saya omongkan itu? Ukuran orang kaya dan miskin kan tidak ada. Maka terjadi tadi di rumah artis ada tabung gas. Siapa yang punya takaran ukurannya? Seorang itu menggunakan tabung gas LPG. Tidak ada standarnya. Artinya apa? Saya justru berbalik tanya. Tabung gas itu tertulis untuk rakyat miskin. Itu jelas banget. Buat saya itu penghinaan, walaupun saya orang susah. Penghinaan. Mau sampai kapan saya jadi orang kaya? Miskin aja terus disumpahin sama pemerintah. Dari mana ceritanya? Akal sehat bagaimana kayak gini? Mestinya orang tersinggung itu bahasa itu. Ya tulisannya ada memang itu. Iya, untuk diperuntukkan rakyat miskin. Terus orang miskin kapan mau jadi orang kaya? Mau kapan jadi orang benghar? Doain terus. Ini bagian dari komunikasi yang buruk juga nggak? Iya. Nyebut-nyebut di tabung gas iya, buat orang miskin. Karena kan, iya. Itu komunikasi kayak kutuk orang cacat, itu kan nggak baik.
Kalau di barat sana pasti udah risu itu. Ya kan? Kalau bahasa untuk orang susah masih mau terima saya. Apa bedanya, Dang? Beda. Susah sama miskin? Beda. Miskin tuh konotasinya negatif banget. Susah Nggak itu punya apa-apa. relatif susah. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Kemana aja kalau orang susah. Orang berduit pun juga bisa susah. Iya. Tapi kalau orang berduit jadi miskin, Enggak. jomplang bener grafiknya. jadi itu tuh, maksud buat saya tuh, saya sedikit lebih condong menggunakan akal sehat kalau orang-orang membuat sesuatu. Saya tidak akan pernah sembarangan ngomong kalau nggak menggunakan akal sehat. Simak. Tidak akan pernah mau tarik kesimpulan kalau masih aung nggak bakal. Nah, satu lagi yang perlu Pak Menteri lakukan. Di situ kan Pak Menteri sebagai paling tinggi di Kementerian SDM. Iya. Kalaupun benar-benar murni itu kebijakan dari Menteri, apa nggak ditanya dulu pejabat sekitar samping, gimana kalau saya mengeluarkan kebijakan ini? Kan itu analisanya seperti itu mestinya kan. Ini pejabat publik. Gitu. Kalau saya mengeluarkan, kalau berbuat saya seperti ini, dampaknya seperti ini. Kalau selangkah begini, ini efeknya ini. Kan begitu cara perkajiannya. Apa ini dilakukan apa enggak? Maka disebut, saya baca komentar-komentar orang. Menteri Bahlul. Ini apa-apaan ini? Ini jatuh ke penghinaan gitu. Nggak mau sama menghina orang. Saking ini orang marah pada Pak Menteri. Harusnya itu kebijakan umum, bukan kebijakan pribadi Menteri. Kenapa kebijakan saya sebut kebijakan pribadi Menteri? Dilibatkan nggak orang sekitar ini? Kalau dilibatkan semua, termasuk Presiden tahu, itu jatuhnya kebijakan umum. Tidak serta-merta mengkhususkan kepada satu orang. Semua bertanggung jawab penuh. Tuh. Mestinya. Kalau yang perlu saya garis bawah itu tuh. Jadi dengan Pak Menteri, dengan beliau, saya sangat hormat sebagai pejabat negara. Yang disesalkan mas saya itu, apa dijalankan kak ini? Tanya kiri kanan sekitar dia, timnya dia. Yang itu harus poin dulu. Maka terjadi kata Bapak tadi itu, timingnya nggak pas. Kebijakan boleh, tapi timingnya nggak pas untuk keluarnya. Kira-kira 10 hari. Jangankan untuk masyarakat Indonesia yang otaknya masih kebelakangan menurut pendapat orang-orang, orang luar negeri pun juga akan ngamuk seperti itu yang udah maju duluan. Waktu 10 hari. Mas Agus, ini soal data penerima subsidi gas LPG 3 kilo gitu. Bisakah dibilang ini berangkat dari ketika di zaman SBY JK itu ada kan muncul kebijakan konversi minyak tanah ke gas. Berangkat dari situ tuh datanya tuh. Terus kemudian apakah data yang kemudian sampai sekarang ini pemutakhirannya payah gitu sampai kemudian subsidinya jadi membengkak? Ya, data itu kan di negara korup seperti Indonesia ini sangat dibutuhkan dalam gerak-gerik mau korupsi. Lalu dia lari ke izin kan. Izin itu adalah sumber korupsi. Nah, persoalan di kita itu baik undang-undang, baik Perpres itu satu data Indonesia itu ada di Bappenas. Tapi saya tanya Anda, pernah dengar nggak data dari Bappenas? Itu by law satu data itu di Bappenas. Lalu ada data dari Kemensos, ada data dari, kalau nggak salah ada 3 sumber data. Nah, itu mana yang mau dipakai? Jadi di kita ketepatan data itu, kita sudah ngomong data pribadi hilang, tapi data yang dipakai panutan atau pegangan untuk kalangan bisnis, kalangan pemerintah, kalangan peneliti, dosen, dan sebagainya, mana? Sudah di cleansing di zamannya siapa itu Mensos, itu Bu Risma, itu sudah di cleansing, kebetulan saya terlibat. Sudah bagus datanya pink. Terus nanti ada data lagi dari, apa istilah saya lupa itu namanya, plus satu data Indonesia. Harusnya kalau perintahnya itu ya satu data Indonesia aja, jangan kemana-mana. Jadi semua di-merge, di-cleansing, diatur lagi, ini datanya. Sehingga itulah data resmi pemerintah Indonesia yang bisa diikuti oleh semua orang. Kan kalau datanya ngaco, nanti bikin perkiraan pertumbuhan ekonomi, bikin kemiskinan, semuanya kan ngaco. Nah, itu saya nggak tahu apakah itu disengaja, supaya tadi karena kita dengan data yang itu bisa nambah bansos misalnya. Itu kan kriminal.
Orang-orang kan kalau dikasih bansos terus kan dia nggak kreatif, dia tungguin aja itu. Iya. Itu menghina kalau buat saya. Orang dikasih bansos kan tadi miskin. Ya mendingan kan diupayakan bagaimana dia bisa bekerja gitu loh. Bukan lalu dikasih bansos. Tapi kan Pak Jokowi sedikit meleng bansos. Nah, sekarang kayak sini. Dana bansos berapa triliun tuh kemarin yang bicara di medsos banyak. Siapa yang baca? LBP kalau nggak salah. Nah, itu ujung-ujungnya. Nah, kalau udah begini gimana? Ini lagi ribut soal Cortex, pajak yang begitu sulitnya. Nanti kita bergerak kemana saja sudah terlibat, karena itu dasarnya NPWP. Anda keluar negeri belanja berapa, segala macam kelihatan. Mau nggak? Ini malah hari ini sedang rapat tertutup di DPR. Mungkin para pejabat nggak mau lah ketahuan duitnya berapa. Ya kan? Nah, itu juga harus dijelaskan kepada masyarakat. Kalau nggak rame nih. Gitu, meskipun di negara lain biasa. Karena memang negara lain otak kreatifnya bukan buat korupsi. Iya. Itu aja, di kita itu beratnya itu. Jadi harus tegas sih Pak Prabowo, mantan militer, saya berharap betul dia tegas. Apapun itu. Tapi jangan menaikkan militer di posisi pemerintahan. Pakailah semua teknokrat yang bisa berpikir. Kalau politisi itu mohon maaf bukan berpikir, dia bergerak kan. Bagaimana yang cocok buat dia, buat partai supaya terus bisa berkuasa kan gitu. Tapi bukan mikir rakyat meskipun jabatannya wakil rakyat. Iya. Itu. Jadi bisa dibilang Mas Agus katakanlah yakin betapa sengkarut di gas LPG 3 kg kemarin Mas Effendi jadi bintangnya itu berangkat dari data yang amburadul, data yang nggak terintegrasi. Coba sekarang kita tanya berapa yang digelapkan importir misalnya, atau berapa yang di SPBE, berapa yang di agen, berapa itu kan harus ada datanya. Betul. Nah kalau nggak ada subsidinya based on apa ini? Kalau subsidi buat kereta api KRL itu based on penumpang. Jadi penumpangnya berapa, itulah yang dibayar oleh pemerintah. Maka kita cuma bayar per 10 kilo 1.000, gitu segala macam. Rendah sekali, jauh dari ujung sampai ujung sini cuma 3.000 perak. Itu karena per kepala. Nah, waktu ada kebijakan konversi minyak tanah ke gas, itu kan sama kan itu. gampangnya yang tadinya pemakai minyak tanah di LPG-kan, gitu kan ya. Nah, itu kemudian berkembang, bertambah-tambah lagi. Iya, karena waktu itu minyak tanah besar sekali, subsidi hampir 200 triliun. Jadi zaman Pak JK itu dihilangkan yang terus banyak meledak itu, ingat nggak? Yeah. Nah, itu diganti oleh LPG karena sedikit. Subsidinya itu berapa ya? 50 atau lupa saya. Nah, tapi ternyata dalam perjalanan ke sini membengkak terus. Nah, itu dia. Nah, disinilah ada, menurut saya sih kriminal, karena ini dana buat tadi orang miskin, diimbat di ujungnya, gitu, terus ke bawah. Makanya kalau di perintahnya, agen X dapat jatah 100, dia harus sampai ke konsumen 100. Iya. Lewat mana? Ya ada jalur. Di kita kan aneh, distribusi kita itu jalurnya panjang sekali, makanya mahal. Ya kan, sampai itu pengecer terus ada ke bawah. Nah, kayak warungnya Bapak ini kan bisa diantar loh. Anda telepon WA diantar, Pak. Diantar. Ya? Oh, diantar. Tapi kalau di agen kan ngambil. Ambil. Nah, itu harganya HET-nya di agen. Dia ngambil karena agen sudah dapat dari Pertamina. Gitu. Nah, itulah yang karena data tidak jelas, jadi mau dipakai yang mana? Data miskin aja atau data tidak mampu, Pak. Itu yang mana yang mau dipakai? Ini ngobrol-ngobrol soal harga eceran tertinggi nih. Iya. Kan Mas Effendi juga penjual juga ya? Iya. Selain konsumen gas melon juga penjual. Iya. Kalau ngambil dari pengecer ya? Dari Pangkalan. Dari Pangkalan berapa? Saya ambil dari Pangkalan 19.000. Nah, di Pangkalan ada tulisan HET-nya tuh, 19.000. Kalau di situ nggak ada tulisan. Nggak ada. Dia Agen harga ada. 19.000, dia antar langsung ke rumah. Tinggal saya via telepon, Pak, atau Bu, tolong kirim 5 biji gas. Batasnya berapa? Boleh pesan ke Pangkalan tadi? Dibatasi nggak? Nggak dibatasi. Karena kemampuan di rumah pun juga, Pak, tabung gas di rumah saya hanya 8 biji. Kan harus tuker. Iya. Gitu. Nah, tadi pagi saya cari gas, karena udah berapa hari dari semenjak kasus itu saya nggak pernah cari gas lagi. Kenapa? Kasihan orang-orang yang jualan dulu.
Oh, gitu. Saya mengutamakan orang itu dulu. Kalau kira-kira orang jualan udah mulai nggak begitu kesusahan, baru saya mau cari. Saya baru dapat tadi pagi nyari. Nah, kebetulan tetangga yang kemarin yang kasih tahu saya ada datang gas, itu saya lihat depan rumah lewat gas tuh. Saya pamit ke istri saya, Bu, aku mau cari gas. Tadi pagi sebelum ke sini, dapat gas 4 biji. Gitu. Harga saya jual 20.000. Gitu. Dari sana saya dapat 18.000. Gitu. Artinya apa? Ada beberapa agen yang tulis 19.000. Tapi tadi tidak ada tulisan 18.000. Ini yang susahnya. Mau dipatok harga berapa sebenarnya ini? Jangan bikin kebingungan konsumen atau pengecer. Ya itu HIT-nya berarti HIT-nya 18 harusnya. Iya. Tapi ditulis ya di apa namanya? Yang Bapak ambil 18. 19 Pangkalan. jadinya. Ada beberapa pangkalan yang tulisnya itu 19. Tertera tulis di situ di pelang registrasinya itu, lisensinya. Di situ 19. Tapi tadi pagi itu 18.000, Pak. Entah, yang mana yang benar nih? Turun ya? Berarti itu bukan HIT. Jadi pastikan lu Tangerang kabupaten ya. HIT-nya berapa? Iya. Karena itu yang resmi yang menetapkan Pemda. Itu saya beli di kota. Di kota. Nah, beda nih. Beda. Bisa beda. Saya nggak tahu pasti, tapi bisa beda karena kota, kabupaten kan beda nih Pemdanya. Kan di komponen HIT itu kan juga masuk distribusi kan? Iya. Biaya distribusi segala macam kan? Iya, itu dari agen ke orang, si agennya itu ngambil dari SPBG-nya datang, itu kan ada truknya itu ada solar dan segala macam, itu masuk. Nah kalau di sana kan datang, kan juga datang atau kirim kalau ada banyak, makanya pengecer itu pun harus didata supaya barang yang dikirim itu tadi 4, ya nyampe-nya 4. Iya. Gitu. Karena di situ kan ada kelebihan di mana ini. Ada ngoplos, yang tabung 12 itu kan tidak disubsidi. Jadi yang 4 tabung itu 4 tabung itu dimasukin ke tabung yang 12 kan untung dia. Jadi biaya subsidi yang diberikan pemerintah itu dia telan. Per kilogramnya 12.000 kan biaya subsidi per kilogramnya. Iya, sekitar segitulah. Nah, itu artinya 12.000 kalikan aja 4. Dia bisa jualnya berapa tuh yang tabung 12? Saya nggak pernah beli sih, istri saya yang beli. Nah, itu 210-an kira-kira. 210, tinggal dihitung aja berapa keuntungannya kalau ngoplos. Kan itu nggak mungkin pengecer. Ada alatnya itu untuk mindah. Dan itu juga nggak gampang juga, itu berisiko tinggi. Nggak ada orang mau taruhan nyawa, urusan itu. Taruhan nyawa itu. Tuh, jadi itulah yang mau ditertibkan itu. Saya sih prinsip itu setuju, cuman caranya tadi dikasih tahu lah. Orang-orang di desa, di kecamatan itu kan nggak semuanya nguping dengar. Segini lo kok mahal gitu. Jadi ini memang rantai yang harus kita bereskan gitu. Saya setuju soal dibereskan karena supaya berkurang subsidi bisa dipakai untuk yang lain gitu. Ini gasnya sudah terlalu mahal, 80 lebih. 87 triliun. Saya ingin berlanjut sedikit. Takut kelupaan pun saya lagi ingat. Iya, boleh. Kalau kemarin Menteri menyampaikan pengecer ingin jadikan sup. Ya. Sup pangkalan. Sup pengecer ya. Semoga ini nggak menjadi bikin kesulitan buat masyarakat. Daftar untuk jadi pengecer bisa. Persyaratan itu juga kan salah satu KTP. Ya. KTP itu ingat privasi. Coba beberapa kejahatan beberapa bulan yang lalu KTP digunakan oleh pinjaman online, pinjol. Ya, coba sekarang fotokopi KTP kita dipegang, terus tiba-tiba orang datang foto bahan muka kita, KTP kita, jadi duit. Ini yang belum dikepikir oleh negara. Ini fatal. Karena kejadian penjahat-penjahat sebelumnya pinjam online, salah satunya itu. Ya, ini penyakit lagi buat masyarakat ntar nih. Mudah-mudahan sih pemerintah atau negara cepat tanggap masalah ini. Kan efek dari KTP tadi. Yang dikatakan KTP privasi ini salah satunya ini. Ya. KTP ini dari awalnya yang namanya iktp itu nggak usah difotokopi. Dia ada card readernya, dibaca jebret gitu udah. Otomatis sebenarnya itu. Iya, tapi bolak-balik even di bank aja itu.
IKTP itu tahun berapa itu? 2000 berapa itu? Udah lama banget kan? Iya. 10 tahun lebih. Itu di KTP baca seret RFID kan ada RFID-nya di dalam KTP itu. Data kita semua ada di situ. Data utang, data bank sebetulnya ada di situ. Data bini berapa ada di situ. Nah, tapi nggak dipakai. Jadi kalau kita ke bank masih difotokopi. Nah, itu yang berbahaya. Nah, efek dari fotokopi KTP itu, makanya kita kalau nomor handphone kita udah diambil sama orang, fotokopi KTP kita udah diambil, fotokopi bukan fotokopinya, nick-nya. Iya. Nah, itu kan link kemana-mana itu. Iya. Kalau bicara nick KTP, terus tambah lagi ada foto kita di samping. Oh, udah fatal dah. Udah fatal luar biasa. Pendaftarannya emang bagaimana sih Pak Mas Effendi ininya? Untuk kemana dan gimana sih? Ada di Online YouTube-nya, ada online-nya, tapi pakai YouTube. Saya nggak hafal kalau juga. kemarin pembicara menterinya gratis. Iya, gratis memang. Ya, gratis. Tapi saya belum coba untuk daftar. Saya harus ini dulu, butuh ketenangan dulu masalah ini. Saya pingin, kalaupun saya daftar nanti tidak mau ada efek samping. Saya harus pelajari benar-benar dulu. Kalau orang lain duluan, silakan aja. Tapi saya harus lihat dulu nih, ada efeknya semua nggak nih ke sini. Gitu. Kalau Ini ada ada efek, nih daftarnya nih, https www.youtube.com/live/j0hixqm. Susah. Tapi soal keamanan datanya itu yang mendaftar, sebegitu dikhawatirkannya beralasan nggak? Sangat beralasan. Makanya saya Kan bilang masuk ke dulu. sistem mereka. Iya, nggak usah sistem fotokopi terus ada di foto bisa. Nah, yang penting nick-nya itu. Nanti orang pinjol nggak pakai nick. Atau di KTP-nya juga bisa. Jadi maksud saya KTP itu Maksudnya kartris. apa orang selain pengelola ini, manajemen ini akan bisa masuk ke situs mereka? Bisa aja, semua itu bisa. Di-hack gitu? Iya. Bisa lah. Kan maling lebih jago dari polisi. udah banyak contohnya. Orang menggunakan KTP kita buat pakai kejahatan. Coba ya buka di YouTube deh, saya perhatiin. Aduh, yang dikatakan privasi ya ini. Ya, ini akses lain dari persoalan gas melon yang Iya, langka kemarin nih iya. jadinya nih. Baru Jadi- lagi nih, mungkin Karena kan sudah pasti NIB itu nomor induk berusaha itu. Iya. NIB-nya itu katanya kan semua online. Ternyata ada harus minta tanda tangan RT atau RW kan nanti bisa jadi bocor juga. Nah, Jadi, efek cita-cita untuk single identity number Belum ya, sampai sekarang. Tapi ini sebenarnya ke arah Kita sana. sudah dipakai, tapi security-nya yang kita khawatir. Harusnya kan pakai card reader, jadi yang tahu ya si pemegang card reader perusahaan itu. Kalau ada apa-apa ya dia kan Iya. yang itu. Nah kalau sekarang di fotokopi kan bisa kemana-mana, nyuruh kopiin dong. Apa itu namanya? OB. Kan dikopiin, kalau OB-nya ngumpulin terus dia jual. Iya. Bisa. Dan salah satu kejahatan tertinggi beberapa tahun yang lalu, KTP lurah difotokopi sama apa itu? Akhirnya apa? Orang nggak korup, dibikin korup. Akhirnya bunuh diri ke lurah itu. Tuh saking itu. Nah salah satu itu ya contoh yang kita bisa jaga, jangan sampai kejadian seperti itu. Semoga ya nggak jadi. Nah, yang mudah-mudahan yang bisa dirubah oleh pemerintah nih. Sekali lagi saya menyampaikan itu, tolong analisa benar-benar dulu. Efeknya bukan sekedar pribadi dia, efeknya bisa efeknya kalau anak istri cucu dia menggunakan gas, apa nggak konyol aja? Bukan sekedar untuk kebijakan tim menteri atau pribadi menteri, bukan. Efeknya keluarga pun juga dia kena. Taruhlah saya di sini berapa sih warga Tangerang atau Rusdi Effendi jadi korban juga. Tapi kan panjang urusannya, berantai. Ini makanya saya bilang meluas benar. Oh ya Mas Agus, saya jadi ingat ketika riset persoalan ini. Di 2023, medio, Juni lah, 2023, ada sebuah RDP, rapat dengar pendapat DPR dengan salah satunya Dirjen Migas, Pertamina juga. Dirjen Migas waktu itu Tutuka Aryaji kalau nggak salah. Pasti Mas Tutuka Aryaji, pasti Mas Agus sangat kenal betul beliau kan. Ya. Nah itu persoalan yang dibahas adalah disparitas antara HET itu sampai ke end user, sampai ke pemakai gitu kan, ada disparitas. Belum lagi disparitas antar daerah juga HET-nya juga beda-beda. Nah itu waktu itu Dirjen Pak Tutuko itu menjanjikan pemerintah akan
mengeluarkan lah, memformulasi petunjuk teknis untuk penyusunan HET itu tahun 2023. Adakah itu sudah tunai janji itu? Saya itu kan ganti dirjen ya. Saya tidak monitor apakah sudah dijalankan. Sepertinya sih sudah. Ya, saya tidak monitor ininya. Tetap karena itu memang harus beda-beda. Kan penentuan Jakarta 16.500 itu apa? Ada komponen-komponennya. Ya, itu sudah dibuat. Yang menjadi persoalan kan itu tadi. Akhirnya ya nggak jelas tadi dijual 19.000. Kita nggak tahu sebetulnya HET-nya berapa. Itu sudah diambil sementara. Jadi katakan subsidinya pemerintah itu 10 gitu ya. Di tempat HET-nya itu misalnya agen 10. Terus dijual jadi berbeda, apakah sama subsidinya? Enggak. Nah disitulah karena subsidi itu harus diatur. Tapi datanya harus betul. Karena level tadi itu menurut saya itu kalau memakan subsidi itu sudah kriminal. Saya bukan ahli hukum, tapi itu menurut saya itu kriminal karena itu menyusahkan orang dan merugikan negara. Ya mau diambil susah karena bos-bos kita itu yang di pemerintahan, yang di parlemen itu juga punya agen. Itu gimana? Udah Pak, ini bukan buat semua orang tahu lah. Anda wartawan tahu pasti. Tapi kalau dengar pendapat paling gigih dia. Kan kelihatan aja paling gigih, coba telusuri pasti dia punya entah BBM entah gas ada gitu. Nah ini yang susah, jadi saya berharap Pak Prabowo kan terkena tegasnya, jadi kita tunggu nih, lipat aja semua itu yang di situ. Kan dia bilang yang ganggu tidak setuju dengan saya minggir gitu kan kalau nggak salah. Jadi itu harus dilaksanakan. Mudah-mudahan dalam 6 bulan paling lama lah kita sudah lihat hasilnya, jadi kita agak lega. Semoga ya. Kita agak lega supaya negara ini membaik gitu. Itu aja. Masyarakat kan cuma butuh makan, basicnya. Butuh makan, butuh ketenangan, butuh sandang, ya kan? Butuh papan. Ada bilang 3 juta rumah gratis. Tahu-taunya sebagian gratis, ya kan? Ini kan ngaco gitu loh. Terus sebelum mau bangun rumah 3 juta rumah, tanahnya emang di mana? Nanti kita minta, yang diminta tanahnya BUMN. Nah itu kan aset negara. Gue juga bisa bilang 3.000 juta, 3 triliun, 3 miliar rumah. Tanahnya ada, tanahnya negara, ambil aja. Nah, itu kan nggak usah mikir. Jadi masih sebatas gimmick ya, gimmick politik ya. Nah, sekarang bingung di mana tanahnya. Nah, kan? Tapi mungkin tanah yang dipakai buat itu yang dipakai sama swasta buat mungkin sawit, mungkin kayak gitu. Bukan itu tanah-tanahnya BUMN. Kan BUMN gede-gede tanahnya banyak, Pertamina, kereta api, PTP, semua Angkasa Pura sekarang apa itu banyak. Ya itu yang diminta. Lah ini gimana? Itu sih nggak usah sekolah, nggak usah ikut Lemhanas, nggak usah apa itu. Bisa. Tanah diangguri kan. Katanya tanah-tanah koruptor yang diminta untuk jadi lahan. Enggak lah, ya kalau itu saya setuju. Setuju banget itu ya. Yang disita-sita itu udah ambil. Jadi nggak usah lah, masyarakat kan sudah cukup cerdas. Sampaikanlah kita upayakan gini. Ini bukan gitu loh. Ini kan lagi cari muka semua ke presiden nih. Nah ini yang berat. Kalau bermutu sih nggak apa-apa. Ini nggak bermutu, kita kan yang tahu. Ya ampun. Pak Agus, saya takut ini pemerintah nih lupa gini, bahwa untuk mengawal kebijakannya ini, contoh ini kasus LPG 3 kg. Dari kementerian udah benar mengeluarkan kebijakan. Biasanya itu untuk mencapai ke sasarannya. Ini kan untuk sasaran kan bahasanya untuk rakyat miskin atau pengecer konsumen paling bawah. Nah, kalau tadinya pemerintah mengeluarkan jumlah tabung gas misalnya 100 biji, ya, berarti kan nanti kembalinya harus 100 biji lagi. Ya. Nah, di mana letaknya macetnya, tersendatnya di mana? Bahwa menteri mengeluarkan kebijakan ini harus ada siapa yang mengawal. Berarti aparat penegak hukum.
untuk menjaga kebocoran ini. Kalau sampai dari pusat ini terus ke daerah, dari daerah pun juga harus kawal dong. Kurang apa sih? Alat negara kita nggak ada kurangnya. Bisa kawal ini. Berapa sih jumlah tabung gas yang dikeluarkan oleh pemerintah? Kenapa negara nggak bisa kawal? Padahal dia punya alat. Makanya dari dulu kita sepakat, kita ini yang punya banyak gasnya itu gas alam itu. Iya. Yang tetapi disalurkannya harus melewatin pipa. Nah, Pertamina, sekarang di Pertamina dulu PGN, itu kan harus bangun pipa itu. Betul. Anda tahu, bangun pipa di Indonesia itu, palaknya gede banget. Karena lewat daerah, Anda lurah, preman, lewat sini, lu bayar dulu. Akhirnya cost-nya itu bisa mirip cost untuk membangun infrastruktur. Jadi sampai hari ini nggak jadi. Harusnya itu. Jadi nggak usah lagi pakai tabung-tabung, udah aja buka gas abonemen, murah itu dan itu aman karena daya ledaknya rendah. Nah, tadi pagi saya sebelum datang nih ngobrol dulu di rumah nih, pengurus RW, terus di lingkungan saya tuh banyak menggunakan gas alam. Nah, memang gas alam itu murah, tapi sekarang saya nggak tahu tiba-tiba naik harganya. Yang dulu biasa mereka bayar 50.000 sampai 150.000. Terakhir pagi ini mereka ngadu ke saya. 700.000 sampai 800.000 sebulan. Itu semua yang itu. Satu rumah ini. Ya, satu rumah, makanya. Ada itu kan rumah tangga itu. Ya, bukan perlu usaha. dilihat bocor nggak, kali kan bocor. Atau itu harus itu nanti Pertamina yang harus benerin. Nah, saya lihat biasa PDAM ini kalau bocor di luar adalah di luar meteran, tanggung jawab PDAM atau gas. Tapi setelah meteran batal tanggung jawab pemilik rumah atau konsumen. Nah, ini bocornya ada menurut informasi bocornya ada di situ. Tapi kalau bocor sedikit kayak gitu, masa iya bengkaknya sampai 700.000? Itu sebulan atau ada utang? Sebulan. Dilihat aja tagihannya itu. Sebulan. Nanti lapor ke PGN aja. Nah, dia pagi ini tadi kan dia ngajak saya mau ke PGN. Cuma kan saya lagi diundang ke sini, datang ke sini. Tapi nggak apa-apa. Klarifikasi benar-benar jangan sampai kita disalahkan. Dicari benar-benar dulu. Kalau memang itu selisih atau apa kekeliruan, biasanya ada perbaikan di bulan depan. Iya, kayak listrik aja. Iya. Kalau bulan ini pembayarannya tinggi, berarti mereka bulan depannya itu turun pelan-pelan, diakumulasi cara dikurangin dikit-dikit. Nah, cuman jangan masyarakat kita disuruh kritis. Kalau masyarakat kita sudah tahu rumus cara perhitungan berapa meter kubik penggunaan gasnya, hitung matematisnya, kalau 1 kubik sekian berapa duitnya, kan gas belum semua untuk mendapatkan rumus itu. Kalau ada pegawai gas menggunakan itu, belum tentu paham. Dan dia sudah menanyakan ke pegawai gas. Saya bilang, jawabannya apa? Dia ngomong tadi, kayak belum begitu paham. Tapi Bapak sebaiknya ke kantor aja nanti gitu. Saya bilang, videokan aja kalau itu. Yang penting semua apa menjadi ini semua persyaratannya pastikan dulu. Kalau memang salah harus segera perbaiki gitu. Nah itu keluhan dari tetangga saya depan rumah persis. Tadi pagi itu. Di daerah Bapak sudah ada pipanya ya berarti? Ada. Itu justru ada lingkungan di Tangerang di sekitar Karbasi itu justru ada lingkungan saya yang paling awal. Karena di situ ada pegawai gas dulu gitu. Tawar-tawarin masih harga. Kalau udah itu nggak perlu beli LPG, ngapain? Jadi gini dulu. Dijual sih oke lah, Bapak mau jual beli, tapi nggak usah pakai gas. Di rumah pakai gas itu aja, jaringan gas yang udah ada. Sekarang udah tinggi harga. Nggak kayak kalau dulu cuma 110.000 awal. Sekarang berapa ini? Coba nanti saya tanya ke Pertamina itu berapa sekarang. Setahu saya itu belum mahal. Bahkan ada tetangga pun juga di belakang tuh udah cabut gasnya. Karena dia nggak sanggup bayar. Sejak orang tuanya udah meninggal, terus tagihan gas tinggi, dicabut apa dinonaktifkan itunya, udah nggak ada. Itu 110.000 awal. Itu kalau tidak salah awal dulu abonemennya apanya? Ya, apanya itu 110.000? Tagihan. Bukan. Abonemen. Abonemennya pemasangan awal. Pemasangan awal. Pemasangan awal dulu. Nah. Itu nanti ada hitungannya alatnya segala macam. Setelah itu murah. Setelah itu abonemennya berapa, Pak? Apa pemakaian gas Bapak deh setelah dipasang instalasinya? Nanti saya tanya Pertamina ya, itu saya berapa? Saya nggak begitu perhatikan. Cuma saat itu saya ditawarkan dulu, cuman murah 110.000 kalau tidak salah dulu tuh. Suruh. Iya, karena ininya instalasi dipasang gitu. Iya. Udah sambung. Memang biasanya di apartemen itu loh
rusunawanya si Ahok dan sebagainya itu loh. Itu ada itu gas. Pakai gas. Nah kita seharusnya perumahan tuh pakai. Saya rumah orang tua dulu di Surabaya pakai gas. Nggak ada LPG tuh kita udah pakai gas biru gitu, murah. Itu dan dia daya ledaknya rendah. Nah itu susah di sini karena mau masang pipa itu palakannya gila. Nah inilah negara nggak jelas ini. Anehnya juga, kok lebih berkuasa kayak gitu? Iya, kan ada polisi, Ada apa? polisi. Masa bilang negara punya kekuatan, punya kemampuan segala-galanya. Bagi hasil. Kenapa udah gara-gara kayak gitu Bagi aja? hasil lah. Aduh. Jadi ada hengki-pengki deh. Nyebutnya begitu ya. Pat gulipat Kalau nggak bisa, hengki-pengki. ntar begitu dipasang belum bayar dibongkar. Coba, masa negara kalah? Tapi Mas Agus sepakat ya bahwa katakanlah yang hengki-pengki itu yang makan uang subsidi itu bukan di tingkat pengecer ya, yang cuma ngambil 2.000 dari pangkalan kan? Iya, tapi kan dia mensubsidi. Menurut saya dia mensubsidi, nambahin subsidinya pemerintah kan. Dia keluar duitnya lebih mahal dari HET. Iya. Betul. Ya, jadi itu. Jadi maksud saya, dibenerin lah HET itu, ini gimana, diulang aja lah, supaya masyarakat mumpung lagi kasus ini, diulang. Itu HET berapa, setiap daerah berapa, set sekarang jual. HET itu berlaku di agen. Oke, kalau dia ke subagen, atau pangkalan, atau apalah namanya. Ini problemnya adalah nama jaringannya ini panjang banget dan membingungkan, sehingga banyak fee. Nah, jadi ini berapa? Ini berapa? Nah, kalau ke pengecer misalnya 20.000. Oke, 20.000. Kalau diantar itu terserah pengecernya, servis dia supaya laku, tapi tidak nambah harganya gitu loh. Itu. Tapi kalau dia mau lebih murah ya ke pangkalan atau ke agen. Nah, Tapi kan harus ngeluarin motor, mobil, ngambil. sendiri ya. nah, Oh ini telepon, WA, diantar. Ketika di kasus yang kemarin rame pagar laut, ya rame banget tuh karena ada kelindan tuh tali temali dengan katakanlah PIK, itu status proyek strategis nasional PSN. Di situ muncul seorang Bang Khalid, nelayan yang kemudian jadi viral karena vokalnya luar biasa, berani juga ini. Nah sekarang nih di kasus gas melon ini muncul nih Mas Effendi nih, terinspirasi dari Bang Khalid, berani begitu. nggak juga. Jadi Bahwa saya juga seorang aktivis buruh. Saya pantes. seorang ketua SPSI. Wah mantap, pantes. Seorang ketua SPSI Tangerang Selatan. Bahwa saya pegang perusahaan dan juga pegang wilayah. Gitu. Saya udah biasa menghadapi massa dan biasa menghadapi pejabat. Kalau pejabat-pejabat yang konyol. Gitu. Saya udah biasa hal itu. Kebetulan yang menyangkut pribadi saya. Yang tadi kenapa saya harus cepat pensiun? Saya udah lelah dengan urusan dengan orang banyak. Gitu. Memang usia pensiunnya udah saatnya, tapi walaupun saya mau diperpanjang, nah, saya mau urus diri saya sendiri dulu. Gitu. Nah hari-hari ini, setelah sekian hari geger-gegeran itu, gas melon di sekitaran Mas Effendi tinggal aman? Apanya gampang dicari udah sekarang? Masih gampang-gampang susah. Masih gampang-gampang susah? Iya. Tidak selalu. Jadi cepat habis. Cepat habis. Bahkan sampai terakhir yang semalam WA saya, Pak Haji, kok di tempat saya masih susah gas ya? Gitu. Beda kecamatan dengan sayanya, masih posisi satu kabupaten. Gitu di kecamatan Rajek atau apa. Dia ngomong itu, Pak Haji, kok tempat saya masih susah gasnya. Sabar. Gitu. Ngadunya ke Mas Effendi nih. Iya, karena dia udah tahu nama saya. Gitu. Sampai terakhir kemarin. Termasuk agen depan dekat rumah. Ketakutan. Saya nanya, gas sudah ada belum? Padahal untuk dapur saya. Bukan untuk jualan. Belum ada, Pak. Belum ada, Bapak Agung. Gitu. Bagaimana saya ini begini-begini. Bahkan saya tuh agen resmi dicabut tuh. Kok dicabut? Misalnya kenapa? Saya dilaporin apa kali itu. Udah. Tidak harus jual gas, masih ada air-air itu. Cuma ada alasan karena penempatan yang nggak pas. Nah, udah nggak masuk di akal semua itu. Hal-hal kayak gitu, banyak orang-orang cari makan, baik lewat LSM atau apa itu. Salah satu tadi tuh, orang mau gali itu ya yang tukang-tukang minta duit itu. Gitu.
Nggak dikasih ya dibongkar. Pipanya. Gitu. Susah kita ini. Mas Agus, ketika presiden mengatasi, saya nggak pengen menyebut veto, agak nggak pas juga, mengatasi kebijakan kementerian dari Menteri Bahlil dari Dirjen Migasnya itu, pas betul ya kecepatannya soal timing. Iya, karena kan harus dipulihkan dulu. Nanti diulang kan sekarang sudah keluar nih peraturan dirjennya yang baru. Nggak tahu berapa, saya belum baca. Dari merubah, memperbaiki yang kemarin salah itu. Jadi memang harus segera diambil. Makanya saya bilang, kalau menteri yang nggak bisa memutuskan, Menko harusnya. Menko nggak bisa, ya mohon maaf, Presiden harus turun tangan. Sesimpel itu sebenarnya tata kelola negara kan. Ketika Presiden bilang, katakanlah kira-kira, menteri yang ndablak akan saya singkirkan. Ya kita tunggu aja. Mas Agus ngelihat ke Menteri Bahlil nggak nih? Sebetulnya Bahlil itu, dia terbuka. Saya bilang anak itu ya dari dulu karena saya kenal lama. Orang itu terbuka, ya kan dia lalu juga minta maaf, saya sudah dipanggil presiden. Kan kalau menteri lain ngomong gitu kan enggak. Saya bukan belain Bahlil, tapi ya itu hak presiden. Tapi dia terbuka, dia langsung, dan dia menjelaskan juga kemarin. Terus dia menjelaskan bahwa ini saya mohon maaf, itu salah saya, dan udah selesai. Nah terserah presiden. Kalau yang lain kan belibet tuh. Oh itu dari sananya, gitu. Nah, dia langsung, dia memang gitu, dan dia lucu kan. Jadi kalau ngomong kan lucu. Iya. Kenapa Jokowi senang sama dia? Karena lucu. Masa sesimpel itu sih, Mas? Kan waktu di Munas apa itu, Presiden bilang, saya tanya perguruan menteri itu sekolahnya di mana gitu-gitu kan. Ada ketawa. Ya memang begitu, saya kenal dia begitu. Lucu. Orang ketawa kalau dengar dia ngomong. Nah dia sudah menyampaikan itu, ya sudah. Ya terserah presiden, mau ganti mau enggak kan itu. Katanya gosipnya seluruh titipan Jokowi kan diganti, ya terserah presiden lah. Kalau gitu kan orang lain nggak bisa ini. Justifikasi dia diganti, orangnya harusnya lebih baik. Kalau nggak lebih baik gimana? Tapi saya sarankan kalau mau ganti yang teknokrat lah. Jadi bisa berpikir secara substansi. Kalau politik kan ada DPR, ada teman-teman yang lainnya. Tapi ini mesti gimana nih, teknisnya, tata kelolanya, itu yang penting. Coba lihat menteri-menteri yang dari politisi sekarang. Beres aja. Nggak ngerti kita nih maunya apa. Salah satu menteri kan kemarin ngomong tuh, nggak jelas itu soal tabrakan di Ciawi. Kalau Anda ngerti, top itu. Gua nggak ngerti apa maksudnya, gitu. Ketika gas melon ini sudah memproduksi kegaduhan yang seperti ini, sepakat nggak kalau kita bilang Menteri Bahlil sudah melakukan kesalahan yang luar biasa? Iya, kesalahan itu kesalahan. Makanya dia sudah mengaku minta maaf kan pada publik dan pada presiden pastinya. Ya saya terserah presiden mau ganti apa enggak. Kan kita nggak bisa bilang, presiden ganti. Kalau presiden nggak mau ganti, capek kita ngomong ganti-ganti. Iya kan? Terserah presiden. Ya itu kesalahan karena dia tadi tidak menjalankan masalah komunikasi tadi dengan baik. Dia mungkin teledor, dia percaya aja pada dirjennya, nggak tahu saya. Ini perkiraan aja kan. Tapi posisi dia kan juga sudah tidak ada yang menghujat. Nggak ada lagi kan, gitu. Karena dia sudah bilang, iya salah saya bertanggung jawab untuk itu, saya sudah lapor presiden. Selesai udah itu. Tata negara kan begitu. Iya kan, tergantung presiden mau mecat apa enggak, nggak ada yang bisa mencegah. Dia bisa mendengarkan presiden, oh iya, ganti deh. Tapi ntar dulu, siapa yang mau gue taruh di situ, kan gitu. Baiklah, Bapak-Bapak. Saya pikir udah berbusa juga menurut gue. Menariknya kalau buat saya, bukan cuma dari Mas Agus, insight barunya itu, pasti yakin saya banyak penonton di sana, banyak sobat Ian yang baru tahu juga. Selain dari Mas Agus, insight-nya dari Mas Effendi juga banyak tadi. Termasuk salah satunya ya, soal data pribadi itu. Yang mungkin juga jadi persoalan serius kalau itu bocor, kan harus store fotokopi KTP segala ya. Iya. Oh, sangat khawatir. Makanya sekali lagi saya ucapkan Mas Effendi, Mas Agus, terima kasih sudah datang, sudah berbagi cerita, berbagi informasi untuk mencerahkan publik soal ini. Sampai baterai habis loh, nggak boleh berhenti. Itu dapur kita. Baiklah Sobat TN, saya cukupkan dulu siniar ini.
Yang pasti saya nggak perlu mengulang apa poin-poin yang sudah disampaikan Mas Agus, Mas Effendi. Tinggal diulang-ulang aja nontonnya biar lebih mantep, lebih nempel di kepala gitu. Masukan-masukannya bagus banget. Gitu. Jadi pesan saya cuma itu, tetap pantengin channel ini Diskursus.net karena ini adalah media terverifikasi Dewan Pers yang bekerja berdasarkan kaidah-kaidah jurnalistik. Jadi bisa digugat berdasarkan media undang-undang pers. Bisa, tapi Untuk kan nggak jawab. ada Iya. mediatornya Iya, dari iya. Dewan Pers. Iya. Jangan lupa untuk terus juga follow Instagram kami di akun @diskursusnetwork. Sampai di sini, saya pamit. Tabik.